Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam acara Nabar Ngaji bareng Kang Ridwan. Yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini yang bertemakan meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebentar lagi kita akan dihadapkan oleh bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa kita wajib meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya jelas, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik budi pekertinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencermati Al-Qur'an maka dapat ditemukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya, tidaklah beliau dihadirkan hanya sebagai sosok yang harus dikagumi dan dicintai saja, tetapi ia adalah representasi puncak dari kesempurnaan manusia yang harus dicontoh dan digapai dan diikuti oleh kita semua. Al-Qur'an mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertimbangan konsideran pengangkatan beliau sebagai baginda Nabi, sebagai Rasul adalah keluhuran budi pekertinya. Hal ini dipahami dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kita mengutip daripada kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat-syariat dan hukum-hukum, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, yakni bagi seluruh manusia. Adapun bentuk rahmat bagi orang-orang kafir adalah mereka menjadi aman, menjadi tentram dari segala bencana, dari segala kutukan dan kehancuran dengan adanya syariat-syariat dan hukum-hukum yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam satu kitabnya juga memberikan penjelasan perihal kata rahmat pada frasa rahmatan lil alamin dalam ayat di atas. Beliau mengatakan al-murad bir-rahmah yakni ar-rahim. Yang dimaksud dengan rahmat adalah ar-rahim, bersifat penyayang. Kana rahiman bil kafirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersifat penyayang kepada orang kafir. Ala tara annahum lamma syajjuhu wa kasaru raba'iyatahu hatta kharru mughsyian alaihi. Tidakkah Anda melihat ketika orang kafir melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mematahkan beberapa giginya hingga ia terjatuh dan pingsan? Qala ba'da ifaqatihi. Kemudian ketika beliau sadar, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya itu berbunyi, Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini adalah kutipan daripada sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ketika dizalimi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat penyayang, bersifat penyayang kepada kaum kafir, kepada orang-orang yang menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita kutipan dari beberapa salawat-salawat yang disenandungkan oleh Maher Zain yang berisikan pujian tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahirul qalbi naqiyyun dzakiru lillah Al-Mustafa as-Safi salla alaihi Allah Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa Huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah Tahirul qalbi naqiyyun dzakirullah. Dengan hati yang bersih, lagi murni, akan terus-menerus bersama dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustafa as-Safi sallallahu alaihi Allah. Duha yang terpilih, semoga kedamaian kesejahteraan dari Allah selalu bersamamu, selalu bersertamu. Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwah. Akhlak dan sifatnya maha suci Allah yang telah menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa qudwati, dialah teladanku, wa habibi, kekasihku, wa da'watun najah, dan doa saya untuk keselamatannya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia yang kita cintai, Indonesia negara yang kita banggakan, menjadi wujud daripada negara yang rahmatan lil alamin, diwujudkan oleh Pancasila. Oleh karenanya dalam konteks masyarakat yang majemuk, berbeda-beda agama, bermacam-macam agama, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa perbedaan agama adalah realitas kehidupan dan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dengan menyadari hal tersebut, kita semua berinteraksi dengan baik kepada siapa saja selama itu mendorong terwujudnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Semoga kita semua Allah jadikan umat-umat baginda Nabi yang dicintai olehnya dan yang dirindukan olehnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya dan kita masuk surga dalam bimbingan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Wallahu yakti bihibatin wafira li walahum walana insyaallah fi darajatil akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.